Hai semuanya, selamat datang di video pembelajaran kami tentang tumbuhan berbiji. Apa sih itu tumbuhan berbiji? Mari kita bersama-sama simak video pembelajaran ini untuk mengetahui apa itu tumbuhan berbiji. Kami persilakan kepada kakak-kakak pemateri untuk menjelaskan apa itu tumbuhan berbiji atau disebut dalam bahasa ilmiah spermatozoa. Hai semuanya, perkenalkan nama saya San. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi sedikit tentang pengertian tumbuhan berbiji atau dalam ilmiahnya spermatopita. Spermatopita diambil dari kata atau bahasa Yunani. Ada dua kata bahasa Yunani ya. Pertama, sperma atau sama dengan biji. Python sama dengan tumbuhan, yang merupakan kelompok tumbuhan yang memiliki ciri khas biji sebagai bagian yang bakal menjadi calon individu baru, yaitu lembaga. Lembaga sendiri akan berbuah setelah terjadi penyerbukan atau perserian yang kemudian diikuti oleh pembuahan. Tumbuhan berbiji merupakan beberapa kelompok tumbuhan yang memiliki ciri khas dengan adanya suatu organ yang dalamnya mengandung individu yang baru, sehingga tumbuhan tersebut menjadi peristiwa dalam tumbuhan. Hal ini disebutkan sebagai spermatopita karena merupakan suatu jenis tumbuhan dengan mempunyai biji, salah satu ciri khasnya. Itulah tadi pengertian tumbuhan berbiji. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada pemateri lain untuk menjelaskan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisa dengan ekronim 121. Di sini saya melanjutkan materi, yaitu ciri-ciri tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji memiliki beberapa ciri, ada 6. Yang pertama, bentuk tubuhnya umumnya berupa lemak, perdu, pohon, dan liana. Yang kedua, daun bervariasi baik bentuk dan komposisinya. Ketiga, berakar tunggang atau berakar serabut. 4. Alat perkembangbiaknya ada yang berupa bunga, ada juga berupa strobilus. Yang kelima, pada umumnya tumbuhan berbiji sifatnya autotrof atau bisa mensintesis makanan sendiri lewat fotosintesis. Yang keenam dan terakhir, memiliki jaringan pembuluh yang bervariasi dan terdiri dari flooding dengan tumbuhan lumut dan paku. Baik, selanjutnya ada pengelompokan spermatopita. Ada 2 pengelompokan spermatopita, yaitu tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae. Tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae berasal dari bahasa Yunani. Kata gymnos yang berarti telanjang dan spermae yang berarti biji. Tumbuhan gymnospermae dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama tumbuhan konifer, yang kedua ada tumbuhan kikat, yang ketiga tumbuhan ginkgo, yang keempat tumbuhan gnetophyta. Tumbuhan gymnospermae disebut sebagai tumbuhan berbiji terbuka karena bakal bijinya tidak tertutup oleh daun buah. Biasanya tumbuhan gymnospermae memiliki akar tunggang, ukuran pohon besar dengan batang berkambium sehingga dapat membesar. Tumbuhan gymnospermae memiliki pembuluh xilem dan floem. Saya akan melanjutkan materi pengelompokan spermatopita, yaitu tumbuhan berbiji tertutup atau agisperma. Tumbuhan berbiji tertutup atau agisperma berasal dari bahasa Yunani agios yang artinya tertutup, serta sperma yang berarti biji. Jadi, agiosperma merupakan tumbuhan yang menghasilkan biji tertutup. Hampir seluruh tumbuhan agiosperma memiliki bunga di antara seluruh tumbuhan tinggi lainnya. Kelompok atau golongan tumbuhan agiosperma inilah yang mempunyai macam jenis paling banyak, yakni kurang lebih itu terdapat sekitar 300 spesies tumbuhan
dari kelompok ini juga sangat penting, baik bagi manusia atau juga hewan, karena merupakan sumber makan keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina dengan ekor NIM 064 dari kelompok 1. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai tumbuhan berbiji, yaitu perbedaan monokotil dan dikotil. Yang pertama yaitu bentuk akar. Monokotil memiliki sistem akar serabut, sedangkan dikotil memiliki sistem akar tunggang. Yang kedua yaitu bentuk sumsum atau pola tulang daun. Monokotil melengkung atau sejajar, sedangkan dikotil menyirip atau menjari. Dan yang ketiga, tudung akar. Monokotil mempunyai tudung akar, sedangkan dikotil tidak mempunyai tudung akar. Yang keempat yaitu jumlah keping biji. Monokotil 1 buah keping biji saja, sedangkan dikotil ada 2 keping biji. Dan yang kelima, kandungan akar dan batang. Monokotil tidak terdapat kambium, sedangkan dikotil memiliki kambium. Yang keenam, jumlah kelopak bunga. Monokotil umumnya kelipatan 3, sedangkan dikotil biasanya kelipatan 4 atau 5. Yang terakhir yaitu pertumbuhan akar dan batang. Monokotil tidak bisa tumbuh berkembang menjadi membesar, sedangkan dikotil bisa tumbuh berkembang menjadi besar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gloria Tulung Allo dengan ekor NIM 063. Materi tumbuhan berbiji, yaitu peranan. Berikut adalah contoh tanaman dikotil yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, yaitu temulawak, kayu putih, kemiri, mahkota dewa, mengkudu, buah merah, dan kencur. Berikut adalah contoh tanaman monokotil bagi kehidupan manusia, yaitu tebu, pisang, kelapa, nanas, salak, dan serai. Terima kasih kepada kakak materi telah menjelaskan apa itu tumbuhan berbiji, ciri-ciri tumbuhan berbiji, perbedaan biji tertutup dan terbuka, perbedaan monokotil dan dikotil, dan contoh monokotil dan dikotil dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, terima kasih kepada kawan-kawan dan adik-adik sudah menonton video pembelajaran kami tentang tumbuhan berbiji.